kasih Tuhan. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama, kita serahkan ibadah kita sore hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang hari ini Tuhan. Kami datang ke dalam rumah-Mu, kami rindu memuji, memuliakan Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, mengucapkan syukur atas setiap anugerah penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami berkumpul saat ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan, kami mau mendengarkan arahan Tuhan, kami mau bersyukur atas setiap berkat anugerah kebaikan yang sudah kami alami di dalam hidup kami. Dan saat ini kami serahkan ibadah kami sore hari ini kepada Tuhan. Bertahta atas pujian kami seperti yang Kau janjikan Tuhan. Bahwa Engkau bertahta atas pujian kami. Berbicara kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Engkau bentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan menyerahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau berikan hati kita yang penuh sukacita buat Tuhan. Siapakah Allah seperti-Mu? Siapakah Allah yang seperti-Mu?
Mari saatnya kita untuk meletakkan hati kita di bawah kaki Yesus. Dia Allah yang kita kagumi, Dia Allah yang kita sanjung tinggi lebih dari segalanya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, katakan dengan sungguh ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Yes Lord. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, semua yang baik yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jadikan kami penyembahmu Tuhan, karena Engkau begitu kami kagumi dan kami sanjung tinggi Tuhan atas setiap karya tangan-Mu Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita mau pujikan dengan sepenuh hati, lebih dalam lagi. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari lebih lagi katakan. Dan
Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. kekaguman dan hormat kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua boleh berkata bersama, amin. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu. Ya, baik. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan pujian penyembahan. Saya sangat diberkati, luar biasa jamahan Tuhan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu,
Kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor John untuk kesempatan kesekian kali saya diizinkan untuk sharing. Ya, saya bilang sama Pastor John, mungkin tepatnya sharing saja Pastor, jangan khotbah firman Tuhan, karena saya sepakat dengan Pak Budiono, sharing lebih tepat. Kalau nanti firman Tuhan, memang di sharing juga ada firman Tuhan ya, tapi firman Tuhan nanti dari pastor gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke minggu ketiga di tahun 2024 ini dan masih di tema bulan Januari, yaitu next chapter ya, atau lembaran baru. Di minggu yang pertama, pastor sudah menyampaikan tentang berhasil dan beruntung. Di minggu kemarin kita belajar bagaimana Gideon untuk merespon panggilan Tuhan. Dan minggu ini kita akan belajar kembali dari kitab Yosua. Ya, baik Bapak Ibu, ada ini enggak ya? Atau saya minta dari belakang saja nextnya ya? Ya, ada beberapa animasi nanti. Kalau sebaiknya kalau memang ada pakai ini aja, pakai controller saja, supaya tidak tergantung dengan. Bisa ya? Ya oke, sambil jalan ya. Baik, tema untuk minggu ini saya ambil dari fear not, atau janganlah takut. Ya, oke, next. Ya, next chapter atau kita sebut sebagai lembaran baru bisa digambarkan dengan apa yang akan kita hadapi atau apa yang kita akan jalani ke depan ya. Di tahun 2023 kita sudah mendapatkan banyak hal ya. Sampai di situ penyertaan Tuhan sudah luar biasa dan patut kita bersyukur. Ada sakit, ada bahagia, ada yang mengalami jatuh, ada yang bangkit, ada yang susah, ada yang sakit, kemudian ada yang sehat. Ya, artinya Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di tahun 2023 kita sudah belajar tentang life in character. Ada dasar yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk masuk di lembaran baru, untuk masuk di next chapter yang kita tidak tahu. Ya, bahkan 5 menit ke depan kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita mau belajar dari apa yang sudah didasari di tahun 2023, yaitu life in character. Dengan karakter-karakter yang sudah diubahkan dalam kehidupan kita, kita harus tidak takut untuk masuk di tahun 2024 ini. Ya, baik, kita akan belajar dari kitab Yosua. Ya, next. Oh maaf, nih saya ulangi kembali ya. Apa yang menjadi next chapter dalam hidupmu ya? Langsung tampilkan saja ya. Bisa pekerjaan baru, bisa usaha baru atau tugas-tugas baru dalam pekerjaan kita. Ya, Bapak Ibu yang bekerja ketika diberikan tantangan baru pasti akan menjadi next chapter dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Untuk yang masih sekolah, ya pelajar ataupun mahasiswa, baru lulus kemudian mau cari kerja, itu juga next chapter. Ya. Atau baru mulai kerja setelah lulus, mencari kerja, mencoba melamar, atau naik kelas bagi yang mungkin dari SMP, naik ke kelas 3, dari SMA, naik ke kelas 2, dari lulus SMA, masuk ke universitas, itu juga merupakan next chapter. Ya. Atau yang baru berumah tangga, ya setelah lama pacaran kemudian berumah tangga, itu juga next chapter. Ada yang kode-kode ya, ditunggu tanggal mainnya. Atau baru punya keturunan, baru punya anak, ya awalnya hidup berdua tiba-tiba ditambahkan punya baby gitu ya, itu juga merupakan next chapter. Nah, next, perasaan apa yang muncul ketika kita memulai hal baru? Ya. Biasanya ada yang takut, ada yang
cemas, bagaimana nanti, bagaimana mengawali sesuatu yang belum pernah kita hadapi. Khawatir merupakan hal yang wajar, sifatnya manusiawi karena kita masih manusia, Bapak Ibu ya. Jadi wajar jika khawatir itu muncul. Namun pertanyaannya, bolehkah kita khawatir yang berkepanjangan, khawatir yang berlebihan, ya? Karena ternyata khawatir yang berlebihan malah memperparah, ya. Dalam tubuh kita ini ada enzim yang spontan akan keluar, ya, itu alami. Ketika kita bergembira akan muncul namanya enzim endorfin. Enzim ini membuat kita berbahagia dan membuat awet muda. Ya. Sementara untuk enzim yang satunya yang bertolak belakang, ketika kita khawatir, takut, cemas, bimbang, gamang, yang muncul adalah enzim kortisol. Enzim ini membuat orang cepat stres, mudah memicu sakit, ya, memicu sakit. Sakit apapun bisa dipicu dari enzim kortisol ini. Ya, sehingga akhirnya akan kebalikan dari enzim endorfin tadi. Orang akan lebih cepat sakit, menjadi cepat tua dan akhirnya lemah, ya, lemah, lesu. Itulah yang diakibatkan dari secara alamiah dari tubuh kita. Nah, kita diminta untuk bagaimana menyikapi hal baru yang akan kita hadapi, ya. Yang kita tidak tahu juga apa yang akan kita hadapi ke depan, tetapi ingat bahwa ada hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu apa yang Tuhan sudah berikan di tahun 2003, yaitu karakter-karakter Kristus yang sudah menjadi fondasi dalam kehidupan kita untuk memasuki tahun 2024 ini. Ya. Firman Tuhan di Matius 6, ya, Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Itu sudah jelas. Ternyata dengan khawatir tidak menambahkan apa-apa. Bahkan dengan khawatir membuat kita menjadi lebih lebih parah, lebih sakit, lebih menghadapi hal-hal yang tidak baik. Ya. Nah, ternyata mengalahkan kekhawatiran ini tidak hanya dengan sesuatu yang secara fisik gitu ya Bapak Ibu. Contohnya ketika saya menghadapi kekhawatiran saya tidak bisa memberikan nafkah, artinya saya harus sehat dan secara fisik saya harus sehat dan kuat. Tapi ternyata khawatir itu diawali dari pola pikir kita, ya, dari mental kita. Ternyata kita harus bisa bersikap positif, meningkatkan bagaimana supaya terus bersikap positif yang muncul dari pemikiran kita. Dari satu penelitian di Amerika, ya, di Cornell University, dia melakukan beberapa questionnaire kepada warga di Amerika tentang kekhawatiran. Ya. Ternyata 85% dari apa yang dikhawatirkan ternyata tidak pernah terjadi. Ya. Saya coba menghitung cara yang mudah, 100 orang. Dari 100 orang yang khawatir, ternyata 85 orang itu kekhawatirannya tidak pernah terjadi. Artinya masih ada 15 dong. Ya. 15%-nya, ya, 15% dari kekhawatiran terjadi, sebanyak 79% dari 15, ya, ternyata kekhawatiran ini bisa ditangani dengan baik. Ya, bahkan mereka belajar dari apa yang bisa dia lakukan terhadap kekhawatiran yang terjadi tadi. Artinya 79% dari 15% yang besar, artinya ada 12 orang. Ya, 12 orang yang meskipun kekhawatiran terjadi, tapi dia belajar memecahkan masalah tadi. Artinya menjadi hal positif buat dia. Ya. Dari 100 orang artinya ada 97 yang dari kekhawatiran itu ternyata berdampak baik. Ya. Maka kalau dari 100 orang ternyata hanya 3 saja yang kekhawatiran terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah kita menjadi yang 97 atau yang 3? Saya yakin dengan karakter yang sudah diberikan Tuhan di tahun 2023, ya, karakter yang membuat kita yakin memasuki tahun 2024, maka kita akan menjadi orang-orang yang 85 ini.
Ya, kalaupun terjadi, kita bisa menyelesaikan masalah. Kita nggak perlu khawatir, ya, karena kita bisa dan cakap bersama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ketika saya pertama kali diminta untuk sharing, ya, oleh pastor, sama takut yang muncul yang pertama kali takut. Waduh, saya gagap orangnya. Ya, saya pernah sampaikan di beberapa sharing yang terdahulu, saya kategorinya unqualified person sebetulnya. Ya, dari pendidikan, dari cara bicara, saya orang yang gampang grogi, ngomongnya gagap, ya, nggak tata, kalau orang Jawa bilang nggak tata, nggak teratur. Yang dipikirkan dengan itu ucap kadang-kadang saling tertukar, ya. Saya udah memikirkan A, ternyata yang keluar B. Belum waktunya keluar padahal ngomongnya gitu ya. Tapi dengan ternyata dihadapi, kekhawatiran saya hadapi tadi tidak terjadi. Ya, akhirnya saya bisa sharing di Bapak Ibu dengan tentunya bukan karena kuat dan gagah saya juga harus belajar. Saya harus mempersiapkan diri. Artinya kekhawatiran itu tidak terjadi. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Next. Baik, kita masuk ke kebenaran firman Tuhan. Ya, di minggu ini kita akan belajar kembali dari Yosua. Ya, akhir tahun lalu, di awal tahun baru, ya, di ibadah tanggal 31 Desember yang lalu, saya kembali mengambil ayat dari bowel yang diberikan. Ya, selesai ibadah saya ambil dan saya mendapatkan ayat yang sama dari tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya Yosua, tahun ini Yosua. Tahun yang lalu bicara tentang kuatkan dan teguh hatimu, jangan takut, jangan tawar hati. Ya, kemudian akhir tahun 2023 saya ambil lagi ayat emas, dapatnya pun hal yang sama. Jangan takut, jangan tawar hati. Ya, pertanyaannya, apakah saya harus nunggu 4 kali? Seperti Yosua 4 kali mendapatkan peneguhan, penguatan dari firman Tuhan, dari Allah sendiri. Ya, saya pikir nggak perlu sampai 4 kali, 2 kali pun artinya nggak boleh takut ketika menghadapi hal apapun yang akan saya hadapi ke depan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di hal yang pertama kita akan belajar untuk jangan takut. Yang pertama, janji, ya, artinya kita pegang janji Tuhan. Tuhan berjanji. Saya akan bacakan firman-Nya, ya, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu menjadi daerahmu. Itu janji Musa dan juga janji Allah kepada Musa dan janji Allah kepada Yosua. Tuhan berjanji kepada Musa dan Yosua hal yang sama, yaitu bahwa ada tanah perjanjian yang akan diberikan. Ya. Dan sudah dijelaskan begitu luar biasanya bentangnya, ya, lokasinya sudah jelas. Artinya tidak ada keraguan bagi Yosua untuk segera masuk ke tanah perjanjian karena secara topografi, kalau kita bicara di peta, itu sudah jelas. Batas-batasnya sudah Tuhan berikan. Bahkan nama-namanya sudah jelas, ada Gunung Libanon, ada Sungai Efrat. Jadi jelas batasnya. Tinggal sekarang bagaimana Yosua membawa bangsa Israel menuju tempat itu. Ya. Tentunya Yosua juga muncul khawatir karena dia adalah orang kedua. Ya, orang kedua setelah Musa, setelah sekian lama ikut Musa, dan dia pertama kali memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan. Ya.
Kalau kita belajar dari firman Tuhan bagaimana bangsa Israel itu berputar-putar 40 tahun, itu juga karena kekhawatiran. Ya, mau maju balik lagi, akhirnya berputar-putar 40 tahun. Dan Yosua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang pertama bahwa Tuhan sudah berjanji, inilah daerahmu. Yosua takut, wajar. Kemudian dia minta bagaimana dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan sampai 4 kali Tuhan menguatkan Yosua. Ya. Bukan hanya fisik yang Yosua perlu kuatkan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ternyata mental Bapak Ibu ya. Tadi di awal saya bilang untuk bisa menghadapi apa yang kita akan hadapi ke depan yang tidak kita tahu, yang penting adalah ternyata mental. Mental kita yang harus kita benahi untuk menjadi mental yang berani dan yakin bahwa janji Tuhan itu akan juga digenapi dalam kehidupan kita. Ya, next. Nah, apa saja janji-janji Tuhan pada kita? Banyak sekali. Silakan Bapak Ibu baca dalam firman Tuhan bahwa Tuhan berjanji kita akan terus naik, tidak akan turun. Jadi kepala bukan ekor. Artinya hal-hal besar sudah disiapkan. Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan. Ya, menjadi lebih dari pemenang bahkan. Ya, more than conqueror. Ya. Kemudian hidup kita pasti akan dicukupi. Sekali lagi cukup itu relatif Bapak Ibu ya, cukup. Kemudian melihat musuh yang dikalahkan, bahkan kita cukup nonton saja yang berperang Tuhan ganti kita. Ya, kita nggak perlu effort kalau kita memang menyerahkan kepada Tuhan. Kemudian selalu bersukacita, bebas dari penghukuman, hidup dalam hikmat dan perwahyuan. Ya, hidup dalam perlindungan. Diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, ya, diberikan kesembuhan, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu semua janji Tuhan. Nah, janji-janji itu akan digenapi kepada kita karena kita juga akan masuk ke dalam panggilan Allah. Ya, inilah yang akan Tuhan perlengkapi pada kita. Nah, artinya sebagai apapun kita harus menjadi berkat dan menyatakan Kristus dalam kehidupan kita untuk orang lain. Ya, itu janji Tuhan. Next. Baik, kemudian yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana kita tidak takut menghadapi tahun 2024, menghadapi next chapter kita. Yang kedua adalah Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menyertai. Artinya kita nggak perlu takut. Karena Tuhan pasti akan menyertai kita di setiap jalan hidup kita. Di kesempatan Pastor John khotbah di 2 atau 3 minggu yang lalu, bagaimana penyertaan Tuhan itu bukan hanya di belakang kita ketika kita berjalan. Bahkan kalau Pastor John itu memberikan ilustrasi, itu bahkan di surrounding kita, di sekitar kita, ketika kita berjalan ada di sekitar kita, membersihkan apa yang menjadi hambatan. Itu artinya hal yang baik sudah Tuhan siapkan, bahkan Tuhan yang membereskan. Nah, itulah arti menyertai ya Bapak Ibu semua. Artinya hidup kita pasti akan diberikan jalan keluar kalaupun kita menghadapi masalah. Kita diberikan kemampuan untuk hikmat yang daripada Tuhan ketika kita mengalami satu hambatan. Ya. Kita yakin, kita percaya bahwa hidup sebagai orang Kristen tidak selalu mulus ya Bapak Ibu, tidak selalu berkat yang terus kita terima, tidak selalu bahagia yang kita terima. Up and down pasti akan terjadi. Ada sakit, ada sedih, ada susah. Namun seperti di awal tadi bahwa yakinlah bahwa Tuhan sampai dengan saat ini masih memberikan kemampuan pada kita untuk bisa menyelesaikan itu semua. Nah, next. Kita belajar kembali dari Yosua, di Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6, kelanjutan dari ayat yang tadi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu arti menyertai. Tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Itu arti menyertai. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu
sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya. Penyertaan Tuhan kepada Yosua nggak tanggung-tanggung ya Bapak Ibu. Tuhan tidak membiarkan dia sendiri, artinya Tuhan juga akan selalu bersama Yosua, dan bukti penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Yosua sudah berdoa dan Tuhan langsung menyertai. Ya. Yosua sedang menggenapi panggilannya dan dia mencoba untuk bagaimana hidup apa kata Tuhan, bukan hidup apa kata dirinya. Kalau Yosua mengikuti apa kata dirinya, dia akan menyerah. Dia lebih baik mundur, nggak meneruskan memimpin bangsa Israel. Dia mungkin akan berikan kepada orang lain. Tapi sekali lagi Tuhan sudah menetapkan panggilan Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, sehingga Yosua hidup apa kata Tuhan. Ya. Dan dia percaya bahwa janji-janji yang tadi di awal sudah Tuhan berikan dan penyertaan Tuhan yang sudah dinyatakan akan menguatkan dia untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Next. Oke Bapak Ibu, kalau bumi dan matahari kira-kira apa ya yang menjadi hal besar penyertaan Tuhan kepada Yosua? Ketika Gibeon itu minta perlindungan dari serangan Israel, walaupun Gibeon itu ngakali Israel karena dia takut diserang oleh Israel, kemudian dia seolah-olah jangan diserang, tolong kami gitu ya. Ternyata Gibeon itu ngakalin Bapak Ibu. Ya, coba kita baca dari Yosua 10 ya. Next. Nah, di Yosua pasal 10 ayat 12 sampai dengan 13 ya. Gibeon itu akan diserang oleh 5 raja-raja Kanaan ya. Ada 5 raja Kanaan atau bangsa Amori lebih tepatnya. Ya. Kita akan baca di pasal 12 ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ya. Apa penyertaan Tuhan kepada Yosua? Ya. Ketika Yosua membantu Gibeon terhadap serangan 5 raja bangsa Kanaan atau bangsa Amori, Tuhan menyertai Yosua. Bahkan ketika sudah mulai menjelang gelap, matahari sudah mulai agak turun, dan ternyata perang itu belum selesai, Yosua berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong untuk menghentikan matahari. Coba, ini kan permintaan yang luar biasa. Manusia seberapa besar sih ya terhadap semesta ini? Tetapi ternyata manusia atau kita semua memiliki kuasa yang luar biasa. Yosua berseru kepada Tuhan, Tuhan hentikan matahari untuk tetap bersinar, dan akhirnya matahari itu berhenti. Bangsa Israel akhirnya bisa menuntaskan perang mengalahkan bangsa Amori. Ya. Nah, next. Ya, Tuhan menyertai Yosua memenangkan perang terhadap Amori dengan mengabulkan permintaan Yosua untuk menghentikan matahari. Nah, sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk belajar lebih dalam tentang matahari dan bumi. Oke, next. Nah, ini kira-kira ukurannya matahari, bumi, dan bulan. Kelihatan ya yang terbelakang. Mas Nuk kelihatan ya Mas ya? Ya, ibaratnya matahari itu sebuah keranjang, maka ada 1,3 juta bumi di dalamnya. Ya, kalau matahari adalah keranjang, maka ada 1,3 juta bumi di dalam matahari. Kalau bulan pasti lebih banyak lagi gitu ya. Apakah matahari merupakan benda semesta paling besar? Ternyata tidak. Matahari dibandingkan Antares juga sama, matahari itu kecil banget
Sama seperti ukuran bumi terhadap matahari. Demikian juga matahari terhadap Antares. Saya coba cari kembali referensi yang lebih lengkap. Apakah ada lebih besar dari Antares? Ada. Ya, jadi yang tertangkap oleh mata manusia dan melalui teropong, ada yang namanya planet Vivicepae. Itu besarnya kurang lebih juga sama. Kalau itu adalah Antares dan itu adalah Cepai, maka Antares sebesar itu pula terhadap Cepai. Dan tentu kita nggak tahu ada yang lain. Itu ilmu pengetahuan yang mencoba untuk mengukur dari jarak yang diteropong, kemudian disimulasikan, didapatilah besarnya. Ya. Nah, jarak bumi terhadap matahari dihitung adalah 150 juta kilometer. Ya. Dan kita bersyukur itu bukti penyertaan Tuhan kepada manusia, kepada kita semua. Kalau bumi ditaruh di nomor 3 setelah Merkurius dan Venus. Kenapa? Di nomor 3 itulah bumi dalam posisi yang tepat. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kalau jarak bumi seperti di Venus, maka akan terbakar. Tidak ada kehidupan di sana. Kalau bumi ditaruhnya di Mars, maka akan beku. Tidak ada kehidupan di sana. Itu bukti penyertaan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ternyata. Jangan khawatir kalau Tuhan tidak menyertai. Lawang kita hidup di bumi ini dipikirkan sebegitu detailnya oleh Tuhan. Ya. Jadi apakah kita masih akan khawatir dengan apa yang kita akan hadapi besok? Lembaran-lembaran baru yang nggak kita ketahui. Ya, inilah yang ingin kita belajar dari apa yang Yosua lakukan. Yosua berdoa minta hal yang mungkin nggak masuk akal ya. Tuhan minta mataharinya berhenti. Dan seorang ilmuwan juga, beberapa ilmuwan sudah mulai menghitung bahwa ternyata itu ilmiah, bukan dongeng. Alkitab ya dan amin. Ya. Oke, kita belajar yang ketiga. Jangan takut memasuki lembaran baru karena Tuhan menuntun. Ya. Yang pertama Tuhan berjanji, yang kedua Tuhan menyertai, yang ketiga Tuhan menuntun. Jangan takut memasukinya karena pasti tuntunan Tuhan memberikan tahapan-tahapan yang tepat. Ya. Baik, kita kembali belajar dari Yosua next di Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9 di kelanjutan daripada kitab yang kita pelajari pada sore hari ini. Ya, kita baca dari ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, yang ketiga, Tuhan pasti menuntun. Yosua pasti dijamin akan hal-hal kemenangan-kemenangan yang akan dia hadapi. Ya, karena ketika memasuki tanah Kanaan, dia harus berperang melawan 24 raja, 24 kerajaan. Ya. Meskipun secara mental sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, secara fisik pun juga ternyata mereka mempersiapkan diri. Ya, bangsa Israel mempersiapkan diri karena perjalanan yang masih jauh dan harus menghadapi 24 perang yang dia hadapi. Ya. Dan tuntunan Tuhan ini memberikan Yosua satu keyakinan karena pasti Tuhan menuntunnya ke jalan yang benar, ke jalan yang tepat sampai dengan ke tanah perjanjian. Bahkan ketika
Tuhan memerintahkan pada Yosua untuk mengalahkan Yeriko, ya dengan cara memutari tembok Yeriko yang merupakan pertahanan paling kuat ya dari apa yang dihadapi oleh Yosua. Bahkan Yosua, bangsa Israel tidak melakukan pertempuran, hanya memuji Tuhan, mengelilingi, kemudian di akhir hari ketika Tuhan perintahkan untuk bersorak-sorai, maka runtuhlah tembok Yeriko. Ya. Tuntunannya luar biasa Bapak Ibu. Bahkan kalau kita menggunakan kemampuan cara berpikir kita kan nggak masuk akal ya. Dari mana sebuah tembok yang begitu kuat runtuh hanya karena sorak-sorai bangsa Israel. Ya. Dan itu terjadi. Nah, apa yang menjadi hal yang membuat Yosua yakin? Ya, karena sangat jelas dalam kitab Yosua ini tentang perintah Tuhan yang menuntun Yosua. Yang pertama, bertindak hati-hati. Hati-hati artinya bukan takut yang berlebihan ya, atau hati-hati itu sesuatu yang gamang dilakukan enggak ya. Tapi hati-hati artinya kita diminta untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan dalam firman Tuhan. Ya, kalau Yosua diminta untuk bagaimana dia mengikuti Taurat Tuhan. Ya. Bukan juga artinya sembrono, ya, tapi diminta untuk hati-hati itu dengan penuh pertimbangan, dengan penuh perhitungan, bertindak dengan hikmat Tuhan, ya, sesuai dengan perintah dan hukum Tuhan yang sudah ditetapkan dalam Taurat Tuhan. Yang kedua, Yosua diminta untuk setia. Ya, tuntunan Tuhan kepada Yosua untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang kedua adalah setia. Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Taat saja. Taat, ya, lurus. Itu perintah Tuhan kepada Yosua. Ya. Yang ketiga, memperkatakan kitab Taurat atau memperkatakan firman Tuhan. Ya. Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya. Di setiap kesempatan kita punya waktu untuk memuji Tuhan, lakukanlah dengan hadirat Tuhan. Ya. Kita memuji Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan. Dan yang keempat, tuntunan Tuhan memasuki next chapter-nya Yosua adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, sehingga setiap tindakan kita kemudian akan selalu dituntun oleh Tuhan dan hikmat Tuhan akan diberikan kepada kita. Itu arti bertindak hati-hati. Ya. Sehingga hasilnya pasti akan jelas kalau kita sudah bisa memenuhi janji, Tuhan sudah menggenapi janji-janjinya, Tuhan sudah menyertai dan Tuhan menuntun, maka janjinya dan hasilnya juga pasti akan tetap. Ya, di awal tadi sudah disampaikan bahwa kemenangan itu sudah ada, janjinya itu sudah ada, tinggal bagaimana Yosua meraihnya bersama bangsa Israel. Sehingga kita nggak perlu takut, nggak perlu gentar apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, saya pun juga akan men-sharingkan ya Bapak Ibu sedikit tentang apa yang saya terima dari firman ini. Ya, di beberapa kesempatan saya sharing juga, ketika saya diminta untuk melakukan satu hal yang baru, rasa khawatir dan takut itu muncul. Ya, bahkan saya pernah juga diskusi dengan istri, apakah saya tetap, apakah saya keluar. Ya, saya pernah sharing juga waktu itu di firman Tuhan, di sharing saya yang keberapa ya, yang kedua atau ketiga. Ketika saya diperhadapkan dengan satu masalah dalam pekerjaan, kemudian yang muncul dalam pikiran saya adalah keluar dari pekerjaan. Saya keluar saja deh, cari kerjaan baru, toh banyak yang nawarin gitu ya. Dengan skill dan kompetensi yang saya miliki, saya sempat berpikir untuk keluar. Karena yang muncul dalam hati saya dan pikiran saya adalah rasa marah. Karena ternyata ketika saya akan naik, dicekal seolah-olah, ya dicekal. Tapi kemudian saya diskusi dengan istri, bagaimana baiknya, apakah saya akan tetap di perusahaan ini ataukah keluar. Tapi ternyata istri bilang, bertahan saja, bertahan. Coba
kita berdoa dan minta petunjuk dan minta tuntunan Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, ya dalam hikmat saya Tuhan bilang bertahan saja. Ya, bertahan saja. Kalau saya ikuti amarah saya, pindah ke perusahaan yang saya tuju, ternyata perusahaan yang saya tuju sekarang kondisinya lagi nggak baik. Kita nggak tahu ya Bapak Ibu, waktu itu perusahaan yang saya tuju itu lagi baik-baiknya. Seolah-olah perusahaan tempat saya kerja ini nggak ada apa-apanya. Dia menjanjikan berlipat-lipat dari yang saya terima. Ya. Bahkan di depan langsung ditawarin, udah nanti COP-nya CRV disiapin. Ya. Siapa yang nggak tergiur ya Bapak Ibu ya. Baru ngerja belum sudah ditawarin CRV. Gitu ya. Tapi kembali lagi, apakah ini yang harus saya ambil? Ternyata setelah saya berdoa dalam hati saya muncul, enggak, saya akan bertahan. Ya. Dan itu perlu keberanian, perlu kekuatan mental. Karena kalaupun sudah bilang iya, berarti kan harus buktinya dalam pekerjaan nggak boleh turun dong ininya, semangatnya. Kita nggak boleh turun dong performance-nya. Nah, itulah yang akhirnya saya belajar dari apa yang Yosua juga hadapi. Ya, saya harus kembali di perusahaan tempat saya bekerja dan nggak lama kemudian Tuhan berikan kesempatan untuk saya naik. Ya. Memang waktu itu saya seolah-olah tertahan, tapi kemudian ketika saya memutuskan untuk tetap bertahan di perusahaan ini dan akhirnya Tuhan berikan kesempatan saya untuk naik. Ya. Naik pun juga sama, pasti ada khawatirnya, manusiawi Bapak Ibu ya. Wah nanti nggak bisa memenuhi keinginan perusahaan bagaimana ya? Itu selalu muncul. Tapi ternyata begitu pun dihadapi tidak terjadi Bapak Ibu. Ternyata Tuhan berikan lebih dari apa yang saya khawatirkan. Ya. Ya, awalnya saya sebagai orang yang unqualified person, Tuhan berikan lebih. Bahkan hikmat-hikmat Tuhan yang lainnya pun Tuhan berikan. Ya terima kasih kepada Tuhan kalau saya kemudian menjadi kalau di perusahaan saya dibilang sebagai master. Padahal saya belum S2 ya Bapak Ibu ya. Tapi diberikan titel master. Ya, di perusahaan ada yang ahli, ada yang master. Jadi kalau master itu adalah gini, ketika karyawan ditanya, kalau Anda ditanya tentang safety, kira-kira yang di pemikiran Anda siapa? Maka semua karyawan bilang Richard. Artinya itu sudah master. Ya. Kalau ditanya tentang bidang rekayasa, yang di kepala Anda siapa? Si A, maka itulah yang menjadi master. Maka atas hikmat dan pimpinan Tuhan di pekerjaan saya pun Tuhan nyatakan bahwa meskipun saya mungkin hanya lulusan di STM, tapi Tuhan berikan lebih dari itu. Ya. Saya sangat diberkati dengan kitab Yosua ini Bapak Ibu, dan terbukti ya Yosua memimpin sampai dengan tanah perjanjian dengan gilang gemilang. Tuhan menyatakan janjinya, Tuhan menyatakan penyertaannya, Tuhan memberikan tuntunan yang detil ya, sehingga dan Yosua orang yang taat, mengikuti semua tuntunan Tuhan dan akhirnya dia berhasil. Baik, terakhir sebagai penutup ya. Oke, coba next. Ya ini tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Oke, next. Terakhir sebagai penutup ada satu biografi dari ya menjadi testimoni bagi kita. Ya, biografi ini sudah difilmkan. Ya, seorang yang panggilannya adalah menjadi misionari di Papua. Ya, namanya adalah Darlene Debler Ross. Ya, dia orang Amerika, lahir di Iowa di tahun 1917 ya. Kemudian di tahun 1938 ya, ketika dia bersekolah di seminari, dia bertemu dengan Russell Debler ya. Kemudian dia menjadi suami istri dan akhirnya menjalani misi misionaris di Baliem ya, di lembah Baliem di Papua ya. Kemudian
ketika dia berangkat belum terjadi perang dunia, ya. Sampailah dia di Baliem, perang dunia kedua terjadi di tahun 1939. Waktu itu terjadi perang dunia kedua di mana sekutu melawan Jepang dan Jerman, ya. Jepang waktu perang dunia pertama pro dengan Amerika, ternyata di perang dunia kedua Jepang melawan Amerika, ya. Kalau Bapak Ibu melihat film tentang perang dunia kedua, Midway itu salah satu contoh bagaimana perang dunia kedua yang akhirnya Jepang dikalahkan oleh Amerika, gitu ya. Nah, ini kembali ke kisahnya Darlene Debler-Ross ini. Ketika dia mulai melakukan panggilan dia untuk penginjilan di Papua, dia sudah mulai dia belajar bahasa daerah setempat, akhirnya diterima, ya, untuk bagaimana mengabarkan Injil kepada suku Baliem di Papua. Jepang kemudian masuk ke area Asia Tenggara, menguasai Indonesia, menguasai Filipina, dan akhirnya sampai juga di Papua. Pasangan ini ditangkap, ya, ditangkap oleh Jepang, kemudian dipenjarakan terpisah, ya, terpisah, dan akhirnya suaminya meninggal di Parepare di tahun 1944. Ya. Dia terima kabar itu, dia makin drop, dia makin down. Ya. Dia mengalami sakit, dia mengalami siksa, dia mengalami beberapa kali hampir mati. Namun dia lakukan adalah dia berdoa dan mengajak tawanan-tawanan lain untuk bersama-sama memuji Tuhan dan berdoa. Yang terjadi akhirnya dia bisa mengajak pimpinan penjaranya untuk terima Yesus. Ya. Akhirnya pimpinan penjara yang Jepang itu bisa menerima Yesus. Namun akhirnya tahun 45 Perang Dunia Kedua berakhir, di mana Jepang harus kalah terhadap sekutu karena dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian Jepang harus keluar dari semua area yang dinyatakan milik sekutu. Kemudian Darlene ini kembali ke Amerika, ya, kembali sebagai janda karena suaminya sudah meninggal di Parepare. Hidup di Amerika pun nggak mudah, ya. Dia harus menjalani hidup yang baru, yang nggak punya siapa-siapa juga di Amerika. Kemudian bertemu kembali dengan yang namanya Jerry Ross, ya, suami keduanya. Ya, bertemu kembali dengan Jerry Ross. Setelah menikah, kemudian dua-duanya punya kesepakatan untuk meneruskan panggilannya menjadi misionaris di Papua. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan seorang yang pernah mengalami trauma. Ya, Darlene ini mengalami trauma yang luar biasa. Dia disiksa hampir mati di daerah Papua. Setelah bebas, setelah kembali ke Amerika, ke negaranya, kok kembali lagi? Kalau bukan karena panggilan. Artinya apa? Dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menuntaskan panggilannya. Meskipun pengalaman ketika dia melayani di awal, itu dialami dengan penuh sakit, siksa, bahkan hampir mati. Tapi dia kemudian kembali lagi ke Papua dan meneruskan 30 tahun misionarinya di sana. Dan kita tahu sekarang area Papua hampir ya 95% sampai 98% Kristen atau Katolik gitu ya. Itu adalah apa yang sudah dilakukan oleh Darlene Debler-Ross ini, ya. Kemudian dia meninggal di tahun 2024 di Australia, meninggalnya karena sakit dan umurnya sudah di 87 tahun. Nah, inilah yang menjadi testimoni bagi kita, ya, bahwa ternyata panggilan Tuhan itu juga harus kita genapi, kita tuntaskan. Apapun yang menjadi panggilan dalam hidup kita, ya, ayo kita jalani, kita yakinkan bahwa itu semua akan mendatangkan hal yang baik bagi kita, karena Tuhan sudah berjanji pasti akan menyertai dan juga akan menuntun kita. Nah, sebagai konklusi, next, sebagai kesimpulan dari apa yang sudah saya sharingkan pada sore hari ini, ya, kekuatan mental jauh lebih penting. Artinya tidak mengesampingkan kekuatan fisik, Bapak Ibu, ya, tapi kekuatan mental itu ada di
cara berpikir kita, ya. Lebih penting dari kekuatan fisik. Melalui kitab Yosua ini kita diminta untuk jangan takut Bapak Ibu, ya. Akan apa yang akan kita hadapi besok, akan lembaran baru yang akan kita hadapi, ataupun hal-hal yang belum kita pernah lakukan. Lakukanlah hal-hal ini untuk memasuki next chapter dengan berhasil dan beruntung, ya. Di kesempatan minggu yang pertama, Pastor sudah menyampaikan tentang berhasil dan beruntung. Beruntung itu tidak artinya bukan menerima sesuatu yang nomplok itu ya. Menang lotre itu beruntung. Beruntung itu lebih dari itu ternyata. Beruntung itu artinya bisa berhasil, menjadi ahli, sukses, menerima hikmat, bahkan bijaksana, itu arti beruntung. Jadi beruntung itu bukan sekedar jatuh, berjalan kemudian terpeleset tidak jatuh. Itu kecil banget mengartikan beruntung. Ternyata beruntung di sini lebih dari berhasil, bahkan bijaksana, menerima hikmat, itu adalah arti daripada beruntung. Nah, ada tiga hal yang menjadi tuntunan kita dari kitab Yosua pada sore hari ini untuk kita tidak takut memasuki next chapter. Yang pertama, fokuslah pada janji Tuhan, ya. Pikirkan hal-hal yang positif, yakin akan penyertaannya, ya. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan dan carilah arahan dari Tuhan melalui firman-firman yang sudah diberikan, ya. Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar dari khotbahnya pastor, atau dari apa yang kita dengar dari YouTube tentang firman Tuhan, ambillah hal-hal yang menguatkan kita. Dan yang ketiga, hidup dalam komunitas yang mendukung, ya. I Care, doa malam setiap Selasa itu adalah komunitas yang mendukung, ya. Karena kalau kita keluar dari itu, maka akan mudah sekali kita kembali jatuh. Kita akan mudah sekali untuk menjadi lemah. Ya, demikian Bapak Ibu sharing saya pada sore hari ini. Saya pun belajar dari Yosua ini untuk tidak takut, ya. Saya sebetulnya agak takut karena saya harus melepas anak saya merantau, ya. Ya, jadi Gloria atau Ori di kesempatan hari Selasa kemarin saya bersaksi ya di doa malam bahwa ternyata Ori atau Gloria ini mendapatkan apa yang dia impikan dan dia inginkan, yaitu dia ingin kerja satu perusahaan dengan saya, ya. Dia apply, dia lamar melalui websitenya, ternyata nggak dipanggil-panggil. Akhirnya dia bekerja di tempat lain dan sudah hampir 1 tahun. Kemudian tiba-tiba dia di calling, dia dipanggil oleh salah satu karyawan di bagian rekrutmen, kemudian ditawari dan akhirnya masuk ke perusahaan di tempat di mana saya bekerja. Ya. Awalnya ditempatkan satu divisi dengan saya di operasional, ya. Di operasional tambang. Kemudian terjadilah diskusi di pimpinan tingkat tinggi bahkan, ya. Terjadi diskusi 2 direktur operasional diskusi dengan direktur human resources, ya, direktur bagian kepegawaian. Mereka diskusi itu meskipun aturannya nggak ada, kalau bapak sama anak satu divisi, kok kayaknya nggak pas ya. Itu diskusi awal dari dua direktur yang berdiskusi. Kemudian akhirnya disimpulkan dan diputuskan. Ya sudah, kalau gitu saya putuskan Ori dipindah saja ke Direktorat Human Resources. Jangan ditaruh di operation. Yang pertama, satu kantor dengan bapaknya. Yang kedua, khawatir kalau dia di bawah bayang-bayang bapaknya. Ya. Karena ternyata orang nggak perlu dengan kenalan, begitu tahu namanya di belakang ada kawin larang, langsung ditebak, itu anaknya Pak Richard ya. Sehingga perlakuannya beda Bapak Ibu. Saya nggak mau anak saya diperlakukan beda, biar dia belajar menjadi sama dengan karyawan yang lain. Akhirnya untuk dia bisa belajar dan mengerti tentang tambang, oleh perusahaan diminta kamu belajar dulu ya di lokasi tambang. Per tanggal 20 kemarin dia berangkat ke Kalimantan Timur.
Ya, dia berangkat meskipun khawatir itu ada ya, tapi ternyata saya harus mengenapi menjalankan firman Tuhan pada hari ini. Jangan khawatir. Ya, terus terang Bapak Ibu, saya itu orang yang paling khawatir. Ya, khawatir dalam firman Tuhan itu nggak boleh betulnya. Dan ketika saya meninggalkan keluarga ya Bapak Ibu ya, di Semarang, saya harus kerja di Jakarta dan harus bolak-balik ke Kalimantan. Waktu Ori masih sekolah, masih kuliah, itu saya baru bisa tidur kalau anak-anak atau istri sudah masuk rumah semua. Betulnya itu yang akhirnya saya coba untuk melakukan melakukan pelepasan lah ya, dalam arti saya nggak mau ini terjadi dalam kehidupan saya, karena ternyata khawatir itu merusak dari dalam. Ya. Awalnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya telepon, Ori udah pulang? Belum, saya nggak akan tidur. Meskipun saya di Kalimantan. Tapi ternyata setelah saya coba belajar dari firman Tuhan, ya jangan khawatir lah. Toh anakmu sudah kamu ajari kan untuk bertanggung jawab. Toh anakmu sudah kamu ajari untuk menjaga nama baik. Toh anakmu sudah kamu ajari untuk bagaimana berperilaku yang baik. Setelah saya coba merenungkan, ya akhirnya untuk apa khawatir. Jadi ketika dia berangkat ke Kalimantan, cewek sendirian berangkat ke Kalimantan, saya coba belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Saya yakin dia bisa mandiri di sana ya. Kalau lihat jadwalnya dia akan kembali ke Jakarta lagi tanggal 15 Maret. 2 bulan ya di sana, dan dia harus mempresentasikan ke pimpinannya apa yang sudah dia pelajari dan dia dapati selama 2 bulan, dan masanya 1 tahun. Dia harus 1 tahun di lokasi itu untuk kemudian nanti akan diputuskan penempatannya di Jakarta atau memang kembali lagi ke lokasi. Ya, ini saya serahkan kepada Tuhan dan saya belajar untuk tidak khawatir. Ya. Dan terima kasih untuk penguatan dari Pastor John dan Ibu Ompin kemarin di hari Selasa saya doa malam. Ya, dengan doa-doa dari Bapak Ibu yang lain juga memberikan kekuatan untuk saya tidak khawatir, tidak takut ya. Karena pasti Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang baik buat saya, buat anak-anak saya, dan saya mau belajar dari firman Tuhan. Saya mau belajar untuk hidup dari apa yang Tuhan katakan, bukan dari apa yang saya katakan. Amin firman Tuhan, demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan lagi ke Pastor John. Terima kasih Pastor. Beri tepuk tangan dulu saudara. Saya percaya ini pesan yang bagus ya buat kita. Fear not, jangan takut. Banyak sekali ketakutan sebetulnya saudara. Justru hari ini kita ini dikasih berkat dari kebenaran firman Tuhan saudara. Bahwa kita punya Tuhan yang berjanji, kita punya Tuhan yang menyertai, dan kita punya Tuhan yang menuntun. Lengkap saudara. Dan percayalah, kalau saudara mengenal Tuhan yang seperti ini, hidup saudara aman, percayalah. Katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu,
tiada untuk mencari penyembah. Saya berdoa lagu ini menjadi doa kita, saudara. Kita mengatakan, Tuhan, aku ingin mengenal Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun. Katakan bahwa aku ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama, saudara. Nyanyikan dengan iman kita, katakan, oh, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi. Amin. Ku ada untuk mencari. Katakan, ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang baik bagi kami, Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau, Tuhan, lebih dalam lagi. Oh, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Saya ingin mengajak saudara, bagi saudara saja yang memang butuh Tuhan hari-hari ini, yang engkau rindu Tuhan, aku percaya janji-Mu, aku percaya penyertaan-Mu, Tuhan, aku percaya tuntunan-Mu. Engkau yang rindu mengalami Tuhan, engkau yang rindu supaya engkau tidak takut lagi ke depan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami ketakutan. Saya mengajak saudara akan menyanyikan dengan saya. Saudara yang betul-betul butuh Tuhan, saudara yang betul-betul ingin supaya ketakutan ini sirna, ketakutan ini hilang. Nyanyikan dengan saya bersama-sama. Yes, ku rindu Tuhan. Yes, yang ku kenal, oh Tuhan, tiada kasih melebihi. Yesus, sekali lagi katakan, saudara. Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Kami sadar, Tuhan, seringkali kami menghadapi ketakutan demi ketakutan, ya Tuhan. Banyak ketakutan dalam kehidupan kami. Banyak kekhawatiran dalam hidup kami, Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur malam hari ini kami boleh diteguhkan kembali, ya Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali bahwa kami punya Tuhan yang berjanji. Kami punya Tuhan yang menyertai. Dan kami punya Tuhan yang menuntun. Itu membuat hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, ya Tuhan. Membuat kami untuk tidak takut lagi, Tuhan. Kami punya keberanian untuk melangkah. Karena kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan kepada setiap kami di tempat ini, Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, Tuhan, hamba-Mu perkatakan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, akan mewarnai kehidupan kami semua, dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Itu akan menjadi kehidupan kami yang membuat kami tidak takut,
yang membuat kami tidak khawatir lagi Tuhan. Sebaliknya kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami akan dipenuhi dengan sukacita. Karena kami percaya Tuhan menjamin setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau percaya katakan puji Tuhan, amin. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hanya bagimulah Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang tidak takut katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.